Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Cemocam Channel, mencerdaskan tanpa menyentuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang latihan tata nama alkana, memberikan nama pada senyawa alkana. Nah, sekarang ada pertanyaan, apakah kalian sudah mengingat urutan deret homolog alkana dari metana sampai dekana? Tuh, ada Heri Suherli mengusulkan apa itu? Ada Pak, bagaimana kalau disingkat dari 1 sampai 10? Salah satu contohnya meet probu pen hek hep ok no de, ya. Ulangi Pak, ulangi Heri, pelan-pelan. Meet probu pen hek hep ok no de. Apa itu? Singkatan dari metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan terakhir dekana. Tuh, ada dipermudah oleh Heri Suherli cara penghafalan deret homolog alkana dari metana sampai dekana. Kemudian kemarin sudah cara memberikan tata nama alkana. Pertama, pilih rantai karbon terpanjang sebagai induk. Kemudian penomoran atom C-nya bebas, bisa dari kiri atau bisa juga dari kanan. Tapi ada syaratnya, di mana cabang biasanya gugus alkil diberi nomor terkecil. Kemudian cabangnya bisa lebih dari satu, yang biasanya gugus alkil itu bisa lebih dari satu, maka diurutkan berdasarkan abjadnya. Sebelum pada tata nama, kalian harus tahu ada deret alkil. Alkil itu sebenarnya adalah di mana alkana di satu atom H-nya hilang menjadi alkil. Contoh di sini, saya punya alkana. Ini ada alkil. Alkana yang pertama, misalkan metana. Ini ana, berubah jadi metil. Alkil. Metana CH4, metil jadi CH3. Nah, satu atom H-nya hilang, ini untuk berikatan dengan atom yang lainnya. Kemudian kita punya etana C2H6. Kalau menjadi alkil namanya etil C2H5. Seperti itu. Demikian juga propil dan butil. Untuk alkil kalian hafalkan aja hanya 3, metil, etil, propil. Karena jarang alkil ini fungsinya sebagai cabang. Jarang, tidak ada yang lebih dari 4 buah atom C. Nah, sekarang saya akan mencoba memberikan tata nama senyawa alkana. Contoh nomor 1, saya punya seperti ini. Ini senyawa alkana. Kenapa alkana? Di sini ikatan C antara C-nya, di sini C dengan C-nya tunggal, maka dia senyawa alkana. Kita lihat C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau C-nya 5 dalam alkana namanya pentana. Dan kalian harus tahu, tiap C itu memiliki 4 buah tangan. Ini ada tangannya. Tangannya itu kan diisi oleh hidrogen.
Atau ini C berikatan dengan C, berikatan lagi dengan C, berikatan lagi dengan C, berikatan lagi dengan C. C yang ini memiliki 3 buah hak. Yang ini 2, yang ini 2, yang ini 2, yang ini 3. Kalau seperti ini, betapa susahnya kalian menulis ada hidrogen nempel. Saya kasih nama di sini. Ini alkana. Alkananya rantai lurus. Akan dipermudah seperti ini. Asal kalian tahu di sini ada hidrogen 3, di sini ada hidrogen 2, 2, dan 3. Untuk mempermudah kalian belajar. Rantainya lurus. Alkana dengan 5 atom C, maka namanya pentana. Dan tidak terdapat cabang, maka namanya kasih huruf N depannya, normal pentana. Contoh lagi, nomor 2. Sekarang saya tidak akan menggunakan hidrogen. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada cabang, di sini ada cabang. Pada teori sebelumnya, pilihlah rantai karbon terpanjang sebagai induk. Kita pilih rantai karbon terpanjang. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi paling panjang itu adalah 5. Ini. Sebagai induk. Alkana dengan 5 buah atom C namanya pentana. Kita lihat, nah ini adalah cabang. Cabang. Ini adalah anak. Ini anak atau cabang. Anaknya. Kita lihat anaknya. Anaknya itu atau cabangnya sudah dijelaskan berupa gugus alkil. Alkil dengan 1 atom C tadi dikatakan namanya metil. Alkil dengan 1 atom C ini pun namanya metil. Jadi anaknya namanya metil. Metilnya ada berapa? Ada 2. Maka kasih awalan di metil. Kalau metilnya ada 1, boleh pakai mono atau tidak usah pakai mono. Nanti ada awalan-awalannya. Kalau anaknya 3 metilnya, trimetil, 4 tetrametil. Ini 2, maka dimetil. Nah sekarang penomoran bebas dari kiri ataupun dari kanan. Dengan syarat anaknya mendapat nomor terkecil dari atom karbon. Kita lihat, kalau kita menentukan penomoran dari kanan, berarti ini nomor 1 C-nya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ketemu cabang baru pada C nomor 3. Kalau dari kanan. Kalau dari kiri, 1, 2. Ketemu cabang pada C nomor 2. Maka penomoran yang paling benar dari kiri. Pada C nomor 2 sudah ketemu anak. Tapi kalau dari kanan pada C nomor 1, 2. Nomor C nomor 3 baru ketemu anak. Maka penomoran yang benar adalah dari kiri. Di sini anaknya dimetil. Ada 2 buah metil. Ingat penomoran tadi dari kiri. Metil ini terletak pada nomor berapa? Nomor 2. Metil ini terletak pada nomor berapa? 3. Maka nama senyawa tersebut adalah 2,3 dimetil. Induknya sekarang pentana.
Saya ulangi lagi, saya punya seperti ini. 1, 2, 3, 4, misalkan seperti ini. Di sini saya punya C. Di sini saya punya C. Pilih rantai karbon terpanjangnya. Hitung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Semua terpanjang adalah 4. Ambil aja yang lurus. Berarti ini induknya. Induknya alkana dengan 4 buah C. Namanya butana. Ini adalah cabang anak. Ini pun cabang anak juga. Namanya apa anak atau cabang dengan 1 atom C? Namanya metil. Ini pun sama, metil. Karena 1 atom C. Jadi anaknya metil. Ada berapa metilnya? Ada 2. Maka dimetil. Nomor berapa aja metilnya? Kita lihat penomoran dari kiri sini. 1, 2. C kedua sudah ketemu anak atau cabang. Dari kanan 1, 2. Sama ketemu anak. Jadi dalam keadaan seperti ini bebas. Kalian dari mana saja bisa. Kalau dari kiri maka harus tetap. Ini nomor 2, ini nomor 3. Ulangi kalau dari kiri, ini nomor 1, nomor 2 ketemu anak, nomor 3 ketemu anak, nomor 2 ketemu metil, nomor 3 ketemu metil. Maka anaknya 2,3 dimetil. Nama keseluruhannya menjadi 2,3 dimetil butana. Saya kasih contoh satu lagi. Contoh berikutnya seperti ini. 2, 3, 4, 5, 2. Saya punya lagi 1, 2. Nah, seperti ini. Saya satu lagi sih. Kalian pilih rantai karbon terpanjang. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Pilih yang terpanjang. Ternyata tadi 6. Itu sebagai induk. Induk alkana dengan 6 rantai karbon. Namanya heksana. Anaknya, kita lihat anaknya. Ini anak namanya metil. Ini anak namanya metil. Ini pun anak. C-nya 2 namanya etil. Jadi jenis anaknya ada yang namanya etil, ada yang namanya metil. Etilnya 1, metilnya 2, maka dikasih awalan D. Sekarang kita penomoran. Dari bawah dari yang ini, ketemu anak, ketemu cabang pada channel berapa? 1, 2, 3. Kalau dari C yang ini ketemu cabang pada channel nomor 2, 1, 2. Anak diberi nomor terkecil, maka yang benar dari sini penamaannya. Penamaan yang benar dari sini awalnya. Metil ini terletak pada C nomor 2 dan terletak pada C nomor 4. Jadi 2,4. Kita lihat etilnya. 1, 2, 3 pada C nomor 3. Induknya heksana, anaknya ada 2 jenis. Yang pertama 1 buah etil, yang kedua ada 2 buah metil. Sehingga nama keseluruhannya, ingat diabjadkan anaknya etil sama metil. Dalam abjad itu E dulu kemudian M, maka namanya 3 etil
2,4 dimetil heksana. Jadi saya ulangi lagi, untuk pemberian tata nama senyawa alkana, yang penting kalian pilih rantai karbon terpanjang. Apakah itu yang lurus, apakah itu yang bengkok, pokoknya yang panjang. Kemudian kita lihat yang panjang itu sebagai induk. Kemudian kita lihat anak-anaknya. Kalau C-nya 1 maka namanya metil, kalau C-nya 2 namanya etil, 3 propil. Kalau ternyata ada beberapa anak yang sama namanya, maka harus ada awalannya. Misalnya metilnya 2 maka dimetil, metilnya 3 trimetil, metilnya 4 tetrametil. Demikian juga jika anaknya ada 2 berjenis etil, maka kalau 1 etil aja, kalau 2 dietil, dan selanjutnya. Mungkin pada pemberian contoh ini hanya 3. Tolong pelajari pelan-pelan dari mana penomorannya, apa namanya, berapa rantai karbon terpanjangnya. Saya kira hari ini cukup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencerdaskan tanpa menyentuh.